Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam keadilan, salam pergerakan, salam Indonesia. Salam. Anas Urbaningrum, bekas Ketua Partai Demokrat atau Ketua Umum Partai Demokrat, hari ini keluar dari penjara. Keluarga Cikeas deg-degan. Ya deg-degan lah, masa enggak sih? Jadi ya, hari ini itu Anas sudah keluar dari penjara Sukamiskin, lalu sudah ngomong soal penegakan keadilan. Para loyalisnya itu ngejemput rame-rame ke Bandung, mereka pakai baju putih dengan slogan "Putihkan Bandung". Ini kayak kampanye juga sih. Tapi ketika loyalis Anas ngomong atau teriak-teriak "Putihkan Bandung", yang agak deg-degan itu justru yang pakai biru. Jadi biru sekarang lagi deg-degan. Emang sih bagi para loyalis Anas, mendekamnya Anas di Sukamiskin itu adalah sebuah tragedi. Di tengah moncernya karir politik Anas, kabarnya keluarga Cikeas merasa ada ancaman serius. Kalau saja mereka ngomong, kalau saja Anas nggak terseret kasus Hambalang yang akhirnya menjebloskan dia ke Sukamiskin, atau Anas tetap duduk di singgasana Ketua Umum Partai Demokrat, kayaknya ya orang kayak Agus Yudhoyono itu nggak mungkin bisa meraih kursi kayak sekarang. Dibanding sama Anas ya AHY mungkin masih dianggap mentah lah. AHY kan duduk di kursi ketua umum karena warisan dari bapaknya. Beda dengan Anas dulu. Ia memang sempat duduk di kursi ketua umum Partai Demokrat, tapi bukan karena warisan. Anas merebut kursi ketua umum itu dari pertarungan Kongres, bahkan merebut dari tangan SBY langsung. Kita tahu ya, dalam proses Kongres itu kan penting untuk melobi yang memiliki suara, menggerakkan mesin politik untuk meyakinkan orang. Apalagi lawannya Anas adalah Andi Malarangeng. Posisi Andi jelas dan tegas didukung oleh Pak SBY dan keluarga Cikeas pada waktu itu. Jadi sekali lagi Anas seperti mengambil makanan atau yang piringnya ada di tangan Pak SBY. Artinya apa? Artinya seperti menampar kekuasaan presiden pada saat itu. Karena Pak SBY adalah presiden. Seperti menampar kekuasaan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Karena posisinya di seperti itu. Anas mengacak-ngacak sumber-sumber kekuasaan seolah-olah presiden dan bukan berkuasa penuh di partainya sendiri. Ini yang barangkali membuat Pak SBY sangat tidak nyaman pada Anas. Setidaknya itulah bacaan publik yang terjadi sampai saat ini. Ketika akhirnya Anas memenangkan suara di Kongres Partai Demokrat, kira-kira apa sih yang dirasakan keluarga Cikeas termasuk Pak SBY? Malu nggak? Kayaknya malu sih, dikalahkan sama pendatang baru loh. Dan Anas kan bukan pendiri atau kader Demokrat dari awal. Anas termasuk pendatang baru. Sebagai owner dari partai dan sebagai presiden, pasti Pak SBY nggak enak dikalahkan secara telak oleh seorang anak muda yang belum lama masuk partainya. Nah, dari situlah muncul kejengkelan di pihak SBY terhadap Anas. Meski kabinet di Partai Demokrat waktu itu ya, Anas ketua umumnya dan Ibas adiknya AHY itu ditempatkan sebagai sekjen. Tapi kemudian ini dibaca sebagai cara untuk baik-baikin SBY agar nggak marah-marah banget, agar nggak ngambek-ngambek banget. Toh orang tahu kan Ibas nggak bisa apa-apa. Jadi mau di sekjen atau mau jadi ketua departemen atau cuma jadi anggota biasa,
nggak ada ngaruh-ngaruhnya juga. Gitulah kira-kira. Dan kemudian kita akhirnya tahu kasus itu. Kasus di mana Anas akhirnya terlibat korupsi. Ya emang udah jadi rahasia umum. Partai baru besutan Pak SBY ini dulu kayak seperti membangun gedung di atas pasir. Itu kakinya atau pondasinya rapuh banget. Rapuh karena memang ya nggak punya landasan ideologi yang clear, nggak punya kekuatan yang clear. Waktu itu kekuatannya cuma Pak SBY sebagai capres pada periode pertama dan jadi presiden pada periode kedua. Tapi lompatannya gila-gilaan. Orang langsung bang gitu loh. Seolah-olah pada saat 2009 Partai Demokrat sebagai partai pemenang pemilu. Bayangkan dengan basis yang belum jelas tiba-tiba lompatnya udah gila-gilaan kayak gitu. Partai-partai yang seperti ini tentu saja banyak mengundang orang-orang yang selama ini punya kecenderungan main-main politik dengan cara yang dalam tanda kutip tidak punya tempat di partai-partai lain. Akhirnya semua rame-rame masuk Partai Demokrat. Ujung-ujungnya apa ya? Ujung-ujungnya gitu. Persaingannya cukup keras di internal dan persaingan keras itu biasanya hanya bisa diselesaikan dengan bayaran, dengan uang, dengan duit. Nah, itu juga yang pada akhirnya banyak kasus korupsi yang sering melibatkan kader-kader partai ini. Dan pelan-pelan karena korupsinya terlalu kasar, meskipun itu adalah partai penguasa ya terkuak juga korupsinya. Ingat nggak dulu ada iklan Partai Demokrat yang katanya katakan tidak pada korupsi. Bintang iklannya itu Anas Urbaningrum, Andi Malarangeng, Angelina Sondah, dan ada juga Ibas atau Edi Baskoro Yudhoyono. Dari keempat bintang iklan ini, tiga-tiganya sudah ditetapkan pengadilan sebagai tersangka korupsi. Cuma satu yang memang tidak masuk ke dalam proses pengadilan, namanya Ibas. Ibas ini anaknya Pak SBY, anak bungsunya. Pak SBY adiknya Agus. Tapi bukan berarti nggak disebut-sebut namanya. Nazarudin itu nyebut nama Ibas berkali-kali. Anas nyebut nama Ibas juga berkali-kali. Tapi mungkin saja ya karena Ibas adalah anak dari presiden, kasusnya nggak diterusin. Nah gitu deh. Karena itu mungkin saja keluarnya Anas dari Sukamiskin ini akan menjadi satu titik. Apalagi pada saat itu dia ngomong, ketika baru saja keluar dia ngomong akan menegakkan keadilan. Dia tidak merasa benci dengan siapapun, tapi kalau dalam proses penegakan keadilan ini ada pihak-pihak yang kemudian terseret, kemudian harus bertanggung jawab, itu adalah konsekuensi. Dan kalau pihak-pihak itu nggak suka sama proses penegakan keadilan yang dilakukan oleh Anas, ya bagi Anas itu juga konsekuensi logis yang harus dia hadapi. Gua nggak tahu, sebetulnya selain Mas Anas Urbaningrum kan dulu juga ada kasus yang mirip-mirip deh. Yang menimpa Pak Antasari Azhar. Pak Antasari itu adalah ketua KPK. Ketua KPK yang menjebloskan besannya Pak SBY ke dalam penjara karena kasus hukum korupsi di Bank Indonesia. Kabarnya, nah ini kabar lagi loh, isunya Pak Antasari Azhar akhirnya dikerjain juga. Dia dianggap terlibat dalam pembunuhan Nasrudin. Itu salah seorang direktur dari anak perusahaan BUMN. Dalam bumbu-bumbu kasusnya melibatkan ada cewek namanya Rani, seorang KD Golf. Nah, KD Golf inilah yang dikabarkan ya jadi rebutan antara Pak Antasari dan Pak Nasrudin.
Kayak gitu konstruksi kasusnya. Akhirnya kemudian Pak Antasari dihukum karena dianggap terlibat dalam pembunuhan itu. Dan dihukum, tuntutannya waktu itu seumur hidup, akhirnya jadi 18 tahun. Akhir-akhirnya Pak Antasari mengajukan gerasi ke Pak Jokowi dan Pak Jokowi mengabulkan gerasinya tahun 2017 kemarin. Pak Antasari juga kayaknya gitu tuh, kayak Anas Urbaningrum tuh. Punya masalah, punya problem, merasa dizalimi, merasa kasusnya itu karena dia berselisih dengan keluarga Cikeas dan ujung-ujungnya dia masuk penjara. Terus ketika dia udah keluar, apa yang dia nyanyikan? Apa yang dia sebarkan? Apa yang publik dapatkan? Ya biasa-biasa aja tuh. Nggak ada juga terlalu heboh-heboh juga. Nyentil-nyentil dikit iya, tapi nggak heboh-heboh banget. Nggak juga menjadi hal yang luar biasa banget. Pak Antasari sudah sekitar, kalau dari tahun 2017 sekarang sudah 6 tahun keluar dan cukup lama merasakan mendekam di penjara. Kalau memang itu benar adalah proses penjaliman, mestinya dia bisa teriak jauh lebih lantang atau bercerita kasusnya. Mungkin saja dalam skenario itu, skenario kasusnya Pak Antasari, agak susah mencari bukti detail, mencari bukti nyata. Karena yang main itu orang-orang yang canggih, sehingga kemudian Pak Antasari nggak bisa teriak karena memang nggak ada bukti hukum. Oke, kita maklumi. Tetapi kalau dalam kasusnya Mas Anas Urbaningrum kan, Pak Anas atau Mas Anas itu kan ketua umum pada saat itu. Pasti informasi itu mengalir sangat deras ke sisi ketua umum. Dia tahu, dia ngerti kisah-kisah sebenarnya. Dan barangkali siapa saja yang diuntungkan dari proses, dari proyek-proyek yang dituduhkan kepadanya. Kemana saja misalnya aliran uang mengalir, siapa saja yang bisa menikmati itu. Karena kekuasaan misalnya, atau kekuasaan presiden misalnya, apakah memang uangnya mengalir ke institusi partai. Kalau uangnya mengalir ke institusi partai, mestinya partai sebagai institusi juga bertanggung jawab. Karena ini uang publik, ini dana publik. Kalau mengalir ke pribadi-pribadi, iya, mereka harus mempertanggungjawabkan kegiatannya atau perilakunya di depan hukum. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya mengalir ke partai? Ya, sebagai sebuah badan hukum mestinya badan hukum itu juga bisa bertanggung jawab, ya dibubarin misalnya, atau dikasih teguran, atau harus mengembalikan uangnya. Kita nggak tahu. Kita tunggu aja setelah hari ini Mas Anas keluar dari Sukamiskin dan ngomong tentang penegakan keadilan, apakah Cikeas akan deg-degan? Ya deg-degan lah, masa enggak sih? Saya Kaun tadi. Terima kasih.